Yes, welcome gengs. Thank you udah klik video ini dan selamat datang lagi di Story Touring. Guys, yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, Story Touring kali ini kita bakalan berangkat ke Beverly Hills guys di tahun 1989. Sebuah kawasan elit atau high class yang ditempati orang-orang yang berduit tentunya ya kan. Tapi nggak menutup kemungkinan, meskipun di sana orang-orang dicap berduit juga, yang dimana kalau berduit mah ya tenang gitu, nggak akan banyak pikiran, hidup damai dan juga aman-aman aja gitu kan. Pasti perumahannya juga dijagain security yang banyak banget. Terus nggak ada sound horeg tentunya guys yang bisa masuk ke komplek elit itu gitu. Apalagi sampai harus menghancurkan pembatas jalan gitu kan. Apalagi curanmor, nggak akan ada. Tapi malam itu jarang-jarang nih kepolisian menerima telepon dari salah satu penghuni Beverly Hills. Pihak kepolisian mengatakan bahwa telepon dari Beverly Hills itu adalah seorang laki-laki dengan suara yang histeris. Dia teriak, "Seseorang membunuh orang tuaku," katanya kayak gitu. Dan di malam itu juga, geng, sebuah sejarah yang menuliskan bahwa ada seorang eksekutif ternama beserta istrinya yang dibunuh di rumahnya sendiri. Dan pelakunya adalah... Oke, gengs, karena keseruan kisah ini, kalian harus tonton video ini sampai akhir. So, enjoy the video, gengs. Ini dia ceritanya. Menendez Family atau keluarga Menendez terdiri dari 4 orang. Ada Jose Enrique Menendez, seorang ayah yang merupakan imigran dari Kuba yang berhasil membangun kesuksesan dan kekayaan dari nol menjadi seorang eksekutif hiburan yang ternama di Hollywood. Jose adalah seorang eksekutif di perusahaan Hertz Corporation dan menjabat sebagai kepala RCA Record, yaitu salah satu label rekaman. Jose membawa juga istrinya, Mary Louise Anderson, yang dikenal dengan nama Kitty, yang merupakan seorang guru, memiliki paras yang cantik, dan kabarnya sebelum menikah, si Kitty ini pernah menjuarai sebuah kontes kecantikan di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Mereka memiliki 2 anak laki-laki, Joseph Lil Menendez dan juga Eric Galen Menendez. Lil lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1968, sedangkan Eric lahir pada tanggal 27 November tahun 1970, cuma beda 2 tahun aja. Nah, Eric ini selalu mengembangkan bakatnya. Beberapa kali berpartisipasi dalam beberapa kompetisi tenis junior. Salah satunya pada tahun 89, dia mengikuti kompetisi kejuaraan tenis junior putra. Olahraga masa kecilnya aja udah tenis ya, gengs. Ini kompetisi ya tenisnya, bukan FOMO-FOMO doang gitu. Atau bukan tenis buat bikin story Instagram aja gitu kan. Sedangkan Lil menempuh pendidikan di Universitas Princeton, salah satu kampus terkemuka. Para tetangga melihat keluarga ini adalah family goals banget gitu kan. Udah hidup lebih dari cukup dan juga harmonis. Tapi gengs, itu cuma dugaan para ibu-ibu komplek yang sering gosip-gosip di warung sayur gitu kan. Nyatanya, meskipun hidup bermewah-mewahan, ada juga kekurangannya gitu, terutama buat Lil dan juga Eric. Infonya nih, mereka tuh sering merasakan tekanan emosional karena si Jose ini, si pengusaha kaya ini, akhirnya mengendalikan Lil dan Eric dengan otoriternya dan juga perfeksionisnya. Karena mungkin ayahnya pengen anaknya itu sama gitu, mengikuti jejaknya yang bisa sesukses sekarang. Tapi kalau salah-salah cara ya gengs ya, yang terjadi ya kayak Lil dan Eric ini malah mengalami tekanan psikologis yang besar meskipun hidupnya tuh udah enak banget. Kekayaan dan juga kesuksesan Jose dan Kitty akhirnya nggak bisa mereka nikmatin lagi gengs. Karena pada malam 20 Agustus tahun 89, peluru dari senapan Mossberg kaliber 12 harus menembus 6 kali pada tubuh Jose dan 10 kali pada tubuh Kitty saat mereka lagi nyantai-nyantai nonton TV. Kitty menerima tembakan lebih banyak karena pada kejadian itu dia tuh sempat mencoba buat melarikan diri. Tentunya dari apa yang terjadi, Jose dan Kitty tuh menghembuskan napas terakhirnya malam itu. Nah, sekitar tengah malam, Lil dan Eric sampai di rumah.
Melihat apa yang terjadi, mereka langsung menghubungi 911. Mereka mengatakan kalau seseorang telah membunuh orang tua mereka. Info dari petugas 911, mereka tuh benar-benar histeris pas lagi melaporkan kejadian tersebut. Long short story, polisi mendatangi rumah Jose. Tentunya langsung melakukan SOP ya. Mereka memasang police line dan juga mengamankan TKP. Lil dan Eric saat itu yang sedang terdiam di tempat kejadian juga diamankan buat dimintai keterangan. Mereka mengatakan bahwa pada saat kejadian, mereka berdua sedang berada di bioskop untuk menonton film. Malam itu mereka memang udah ada rencana buat nonton salah satu film James Bond yang berjudul License to Kill. Tapi karena antriannya panjang, jadinya mereka ganti film tuh, jadi nonton Batman. Nah, setelah itu mereka juga pergi ke Festival Taste of LA yang merupakan festival tahunan. Malam itu dilangsungkan di Santa Monica. Mereka bilang mereka shock banget pas pulang ke rumah malah ngelihat orang tuanya yang udah nggak bernyawa. Keduanya memiliki 2 luka tembakan di tempurung lutut mereka, di tubuh dan juga di kepala. Dalam kasus ini polisi tuh mengalami kesulitan, gengs, karena nggak adanya bukti, nggak ada saksi juga selain ya saksinya Eric dan Lil gitu. Laporannya si Eric dan Lil yang jadiin saksi. Alhasil kasus ini berlangsung cukup lama dan kejadian ini menduga kalau si Jose dan Kitty ini dibunuh oleh para kartel atau mafia yang bisa jadi adalah saingan bisnis si Jose. Pada akhirnya, Eric dan Lil melanjutkan perjalanan kehidupan mereka gitu dengan mewarisi jutaan dolar harta milik ayahnya. Ya jelas, eksekutif sukses gitu. Ya udah, mereka nggak kaget juga ya kan, karena sebelumnya juga udah hidup bermewah-mewahan. Di situ kabarnya Lil mencoba membangun bisnis dengan membuka sebuah restoran dan Eric fokus sama karirnya di dunia tenis. Si Eric ini dikabarkan menyewa seorang pelatih pribadi gitu dan mengikuti beberapa turnamen. Nah, mereka juga pindah dari Beverly Hills ke sebuah kondominium yang bersebelahan. Sekitar 7 bulan kemudian setelah pembunuhan Jose dan Kitty yang menggemparkan masyarakat Amerika waktu itu, tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 90, Lil kembali didatangi para kepolisian. Nah, di situ polisi kembali meminta keterangan tentang pembunuhan kedua orang tuanya. Saat itu Eric lagi ada di Israel ya gengs, karena dia lagi ada kompetisi tenis atau turnamen tenis. Makanya baru Lil doang yang didatengin. Tapi ternyata gengs, polisi itu masih menyelidiki kasus Jose ini. Bukan tanpa alasan polisi mendatangi si Lil atau si Eric lagi gitu. Di sini polisi yang masih menyelidiki kasusnya si Jose dapat sebuah informasi dari seorang informan yang mengatakan kalau Lil dan Eric atau Lil dan Eric ada kaitannya dengan pembunuhan kedua orang tua mereka sendiri. Nah, sebenarnya polisi juga udah curiga nih sebelum menerima informasi dari informan mereka gitu kan. Kalau Lil dan Eric ini udah sas gitu atau udah dicurigai lah sama mereka. Kenapa polisi mencurigai mereka? Ya karena setelah orang tuanya meninggal, alih-alih melanjutkan bisnis ayahnya, mereka malah menggunakan kekayaan si ayah atau si Jose untuk hal-hal yang gak penting. Dan mereka juga menggunakan uang si Jose dengan cara boros banget. Karena selain membeli restoran, katanya si Lil ini juga membeli jam tangan Rolex dan mobil Porsche. Mereka juga berangkat liburan mewah ke Karibia dan juga London. Seorang informan gengs yang bernama Judalon Smith, seorang wanita yang merupakan kekasih dari Dr. Jerome Ozil. Dan Ozil ini adalah psikolog dari Eric gitu. Ternyata setelah kejadian penembakan Jose, Eric ini sering datang untuk menjalani sesi psikolognya. Dan pada sesi inilah Eric mengaku sering merasa resah karena menyimpan rasa bersalah. Di situ Eric juga ngaku ke Ozil gitu kalau dia dan Lil yang membunuh orang tua mereka. Ya di sini Ozil profesional ya, karena kan ada etika kerahasiaan ya antara psikolog dan juga pasiennya. Si Ozil juga nggak ngurus pidananya gitu kan, yang dia urusin tuh ya gimana cara biar pasiennya ini sembuh dari keluhan-keluhannya. Tapi pas Eric ngaku ke Lil kalau dia udah membuat pengakuan ke Ozil, Lil ini langsung marah gengs tentunya. Dan si Lil ini memutuskan buat ikut ke sesi selanjutnya bersama Eric. Nah di sesi itu Ozil ngaku ya kalau Lil ini gerak-geriknya aneh katanya. Ozil tuh merasakan ancaman yang sangat besar dari si Lil. Ternyata bener aja gengs, kecurigaan si Ozil ini sesuai dengan apa yang dia rasakan. Setelah sesi itu, Lil dan Eric ngobrol tuh di mobil pas saat perjalanan pulang. Lil nanya ke Eric, gimana ya cara kita membunuh psikolog itu? Karena dia udah tahu semuanya. Kalau bisa kita bunuh dia di sesi selanjutnya. kata si Lil.
Nah, di sini kurang jelas juga ya gimana percakapannya secara detail, tapi intinya mereka berencana buat membungkam si Ozil dengan menghilangkan nyawanya. Ozil yang curiga ini untungnya masih terselamatkan, gengs. Karena sebelum jadwal dia ketemu lagi di sesi selanjutnya, dia udah ceritain semuanya ke Judalon pacarnya tentang kasusnya si Jose. Dia ngaku gitu ke pacarnya kalau dia tuh takut semua ini bakal terjadi ancaman buat nyawanya sendiri karena udah tahu rahasia dari Eric dan si Lil ini. Judalon yang melihat pacarnya atau kekasihnya ketakutan, nggak mikir panjang lagi, gengs. Dia langsung ngelaporin kesaksian itu ke polisi. Nah, karena kepolisian udah punya kecurigaan juga, ya udah mereka menganggap kalau potongan-potongan puzzle di kasus Jose bentar lagi bakalan terpecahkan. Dalam upaya memecahkan kasus, polisi terus menginterogasi si Lil, gengs, hingga akhirnya keluar pengakuan kalau emang benar mereka lah yang membunuh kedua orang tuanya. Eric menyerahkan diri 4 hari setelah Lil ditangkap pada 11 Maret tahun 90 setelah pulang dari Israel untuk mengikuti turnamen tenis. Mereka berdua diinterogasi terpisah tentunya, tapi dengan jawaban yang sama, yaitu motif mereka melakukan itu tuh karena udah gedeg banget sama ayahnya yang otoriter, sering melakukan kekerasan fisik dan juga pelecehan seksual ke mereka sejak berumur 6 tahun. Kalau ke Kitty, mereka ngaku kesel karena mereka tuh pernah ngelaporin kelakuan si Jose ke si Kitty gitu, tapi Kitty malah diem aja nggak ngerespon apa-apa. Mereka juga mengatakan kalau sering mendapat ancaman dari Jose kalau membocorkan kelakuannya dan akan dibunuh. Mereka juga menjelaskan dan mereka ulang kejadian malam itu. Jadi ternyata Eric dan Lil ini emang sejak awal ada di rumah, gengs. Mereka udah siapin senapan Mossberg kaliber 12. Meski sempat ada keraguan sebelum mereka melakukan itu, tapi di situ mereka saling menguatkan kalau ini tuh harus dilakukan. Nggak ada pilihan lain lagi. Akhirnya mereka mendatangi kedua orang tuanya yang benar lagi nonton TV dan menodongkan senjata. Kitty sempat kaget sama apa yang kedua anaknya lakukan malam itu. Tapi nggak sempat ngomong, mereka langsung menembakkan senjatanya ke arah Jose dan juga Kitty. Jose langsung tewas di tempat, sedangkan Kitty sempat ngerangkak dulu gitu mau melarikan diri. Tapi di sini Lil dengan cepat mengambil pelurunya lagi di mobil katanya ya, dia reload lagi dan menembak wajah ibunya. Baru setelahnya nih sambil nunggu kedatangan polisi ya, karena mereka percaya kalau suara tembakan ini gede banget, pasti menimbulkan atau memicu datangnya polisi. Nah, mereka memutuskan buat keluar dulu nih. Mereka membuang baju-baju yang berlumuran cairan merah tentunya. Selongsong peluru juga dibuang di tempat-tempat yang berbeda. Mereka pergi ke bioskop membeli tiket yang dijadiin alibi nantinya. Setelah semuanya beres, barulah mereka pulang. Tapi menyadari kalau nggak ada satu orang pun atau satu polisi pun yang datang, mereka inisiatif tuh melaporkan kejadian tersebut dengan bersandiwara dan acting histeris seolah-olah baru ngeliat kalau orang tuanya telah dibunuh. Nah, pengakuan-pengakuan tersebut yang membawa mereka ke meja persidangan. Dalam persidangan, Andy Cano dan Diane van der Molen yang merupakan sepupu mereka juga bersaksi dan membenarkan sikap Jose yang dideskripsikan oleh Eric dan juga Lil. Mereka juga membenarkan kalau Jose sering melakukan pelecehan atau pedofil. Selain itu, mereka juga memberikan foto alat kelamin mereka yang mereka klaim kalau ayahnya lah yang ngambil foto-foto itu dan dijadikan sebagai barang bukti statement mereka atau buat menguatkan statement mereka gitu. Jaksa menganggap kalau yang mereka coba buktikan hanyalah sebatas kesaksian dan tanpa bukti apapun. Alhasil hakim memutuskan jika Eric dan Lil dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Eric dan Lil berupaya banding, gengs, tapi Mahkamah Agung California, Pengadilan Distrik Amerika Serikat, dan juga Pengadilan Banding Amerika menolak banding tersebut. Eric dan Lil dipenjara di tempat yang berbeda sampai akhirnya di tahun 2018 mereka bersatu kembali di unit yang dikhususkan untuk narapidana yang setuju untuk berpartisipasi dalam program pendidikan dan rehabilitasi. Infonya pas mereka ketemu lagi tuh ada situasi yang sangat-sangat haru gitu, guys. Eric dan Lil juga dikabarkan udah menikah ya, gengs, pas penjaranya masih misah. Lil menikahi Anne Erickson pada tahun 96 yang kemudian bercerai dan kembali menikahi Rebecca Smith di tahun 2003. Sedangkan Eric menikahi Tammy Ruth pada tahun 1999. Pada tahun 2023, Menendez Brothers kembali mengajukan sidang baru setelah mantan anggota boyband Menudo yang bernama Roy Rosello mengaku pernah diruda paksa oleh Jose Menendez gitu.
Nah, pada saat kejadian itu, si Menudo ini juga adalah sebuah grup musik di bawah naungan RCA Record yang dipegang Jose. Katanya sih ya, kalau misalnya ini benar-benar terbukti, bisa aja membatalkan hukuman si Eric dan Lil ya. Nggak tahu gimana sistemnya. Kasus Menendez ini, atau kasus Menendez Brother ini banyak muncul di acara televisi kriminal dan juga dalam beberapa film dokumenter. Salah satunya yang digarap oleh Ryan Murphy yang berjudul Monster, The Lil and Eric Menendez Story. Tapi di film ini Eric membantah atau memberikan protes terhadap Ryan yang dipostingnya menggunakan Twitter Tammy Ruth, istrinya. Eric bilang kalau penggambaran karakter Lil yang salah gitu, dan menciptakan karakter Lil yang berakar pada kebohongan mengerikan yang ditayangkan secara terang-terangan, dia bilang gitu. Dan pada akhirnya, kisah The Menendez Brother ini menjadi salah satu kasus kriminal yang menggemparkan dunia. Oke gengs, gimana menurut kalian tentang kasus ini gitu? Kalian setuju nggak sih sama keputusan si Eric gitu sama si Lil buat mengakhiri hidup ayahnya karena alasan-alasan yang mereka jelasin tadi? Atau kalau kalian punya pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar. Like, share, dan subscribe tentunya biar channel ini semakin banyak subscribernya, gengs. Semoga video tadi bisa nambah informasi buat kalian meskipun cuma 0,1% dari banyaknya informasi yang ada di dunia ini. See you on the next guys. Ciao.